kelas 12 IPA dan IPS pada pagi menjelang siang ini. Hari ini adalah pertemuan kedua, materinya kelanjutan membahas tentang barang kerajinan. Minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan bagaimana definisi dari pengertian kerajinan, kemudian berwirausaha, kemudian barang-barang hasta-karya yang akan kita buat, kemudian nilai estetika. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana seseorang itu dapat berwirausaha atau menjadi wirausahawan. Karena anak-anak, setiap orang itu bisa berwirausaha. Tapi untuk menjadi wirausahawan yang baik, itu ada beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang harus kita ketahui. Apa saja sih kira-kira faktornya itu? Nah, di sini sudah Ibu buat langkah-langkah berwirausaha. Yang pertama, ide. Semua yang kita kerjakan untuk menghasilkan sesuatu harus punya ide. Dari siapa ide? Itu adalah dari kita sendiri. Karena kita yang ingin membuat hasta-karya itu. Nah, ide itu sebenarnya apa sih ide itu, Bu? Itu rancangan. Jadi rancangan itu yang ada di hati, kemudian nanti jalan ke otak kita. Kita itu punya ide, pingin hasta-karya apa sih? Apa untuk dijual? Apa untuk hanya pajangan di rumah? Atau untuk konsumsi suatu lembaga tertentu atau instansi yang akan memesan hasta-karya tersebut. Jadi ide itu adalah rancangan dalam diri seseorang. Itu harus punya. Itu adalah konsep dasar kalau kita mau berwira swasta atau berwirausaha. Sebab tempoh hari kan yang minggu lalu sudah Ibu bilang, wirausaha itu kan menghasilkan barang yang macam-macam. Yang bisa dinikmati, bisa jadi hiasan. Jadi konsumsinya juga orang banyak nantinya. Nah, itulah yang berupa rancangan dalam diri seseorang yang berupa gagasan. Gagasan itu sangat penting. Itu dari hati, nanti dari otak kita yang jalan apa yang kita akan buat dalam hasta-karya itu. Kemudian man itu adalah sumber daya manusia. Di sini Ibu sebutkan individu. Individu itu apa sih? Ya diri sendiri. Sekarang misalnya kamu ingin membuat hasta-karya, ingin coba-coba dulu ya berwirausaha. Ingin membuat hasta-karya itu untuk konsumsi sendiri. Wah, kalau saya sebagai pelajar, enaknya buat hasta-karya apa ya? Untuk konsumsi saya nanti bisa dikenal sama teman-teman, mereka berminat, minta dibuatkan, nanti bisa saya jual dengan harga yang pasaran. Nah, itu namanya individu. Misalnya apa? Saya contohkan. Kalau saya kan punya teman perempuan, lebih baik saya bikin boneka ya. Ini bisa digantung kan di tas mereka, ya enggak? Atau misalnya bisa digantungkan di kunci lemari, ya enggak ya? Wah, saya mau bikin boneka. Nah, itu yang dari individu. Kalau kelompok itu kita mengajak rekan kerja, itulah mitra namanya tuh. Rekan kerja juga yang diajak itu yang paling tidak punya dasar satu ide dengan kita. Karena bisa jalan nanti produk itu. Misalnya kamu tadi ingin membuat boneka, walaupun wirausaha itu kan anak laki-laki. Lah, nanti teman mitra kerjanya tidak setuju, itu nggak jadi nanti. Jadi rekan kerja itu merupakan satu kelompok. Jadi kelompok di sini bisa 2 orang, bisa lebih. Nah, kamu kan kalau arti kelompok itu kan banyak orang, tidak juga. Jadi lebih dari 1 itu sudah kelompok, tapi kelompok kecil. Nah, kira-kira itu seperti itu ya. Perbedaan sumber daya manusia antara individu dan kelompok. Ketiga, money itu adalah modal. Lah buat ini itu perlu modal. Kalau sudah bentuknya ribet kayak gini, wah ini berarti bahannya seberapa. Kemudian isinya apa? Ya, harganya berapa? Itu semuanya harus dirancang. Apa yang kita buat tentang barang hasta-karya itu tetap kita hitung permodalan. Jadi money di sini adalah modal kita untuk membuat barang kerajinan atau hasta-karya. Nah, bisa juga kalau kita punya modal kecil cuma 100.000.
Kalau boneka ini cukup nggak ya 100.000 ya? Wah terlalu mahal. Udahlah kita bikin pita aja lah. Oh ini bisa dalam 100.000 bisa jadi berapa bagian. Nah modal itu kalau kita sendiri yang membuat hastakarya kita perhitungkan lah. Jangan sampai nanti ya harga jualnya tidak berimbang dengan modal dasar. Kemudian kelompok juga seperti itu. Kita bisa patungan dulu. Kalau hastakarya itu misalnya kita pengen buat lukisan seperti ini. Wah, ini sudah bahan kanvas, terus pewarnanya kan udah mahal. Berarti dihitung ini nak, dihitung antar kelompok, antar anggota itu. Nah, jadi seperti itu perhitungan modal. Karena modal itu adalah kunci untuk membuat hasil kerajinan atau hastakarya. Jadi kelompok itu bisa lebih dari satu orang yang saya ibu sebutkan tadi. Nah, itu 3 bagian ya yang sudah ibu jelaskan ya, itu selalu harus dipenuhi untuk seorang wirausaha. Kemudian material. Apa sih Bu material ini? Material itu adalah bahan, alat dan bahan. Sekarang kalau misalnya ya saya tadi mau lukisan seperti ini buat ya, ini kelompok material. Ini hastakarya yang sudah jadi. Materialnya apa Bu? Kertas kanvas, ya enggak? Kemudian untuk jadi pembentuk bingkai bisa triplek, bisa misalnya dari bambu, ya itu material, ya. Kemudian bahannya apa sih Bu? Kamu mau pakai apa? Bahannya cat air atau cat minyak? Nah ini. Oh, jadi itu masuk alat dan bahan. Semua hasil karya itu harus alat dan bahannya itu harus lengkap. Alatnya gimana Bu? Alatnya yang luas kalau kamu buat ini. Luas kan? Bukan lem. Lemnya di mana? Lemnya bisa di belakang. Jadi untuk membuat suatu hastakarya, alat dan bahan itu adalah penunjang. Misalnya, ini tempat apa sih Bu? Ini tempat asbak. Bahannya apa ini? Ini bahan keras kan? Dari kayu kan? Nah kemudian bahan yang lain apa Bu? Itu vernis. Nah itu kira-kira ya. Jadi pengertian alat dan bahan itu adalah komponen ya untuk membuat hasil suatu hastakarya. Kemudian teknik produksi. Nah kalau teknik produksi seperti ini, cara membuat teknik produksi itu. Kalau kamu membuat ini agak rumit kan bentuknya ya, rumit sekali kan? Ya, saya jelasnya seperti ini. Nih, ada lengkuk-lengkuknya. Inilah ada nilai seni yang ibu terangkan minggu lalu. Di mana estetikanya itu? Ya, di lengkukan ini. Nah, itu yang mengerjakan. Kalau kamu sendiri kamu paham. Oh, pakai alat apa? Alat pahat, ukir kayu yang dipakai. Kalau kamu buat seperti ini, apa Bu alatnya? Iya pasti jarum kan? Sekarang jarumnya jarum apa? Jarum manual yang biasa atau jarum jahit, ya. Kemudian lem. Nah itulah termasuk, ya. Jadi teknik produksi itu pertama, yang ini ya tahap awal itu diapain dulu? Ini kan belum bentuk bulat kan? Pasti mungkin bentuknya segi empat seperti ini. Habis. Ya, pasti segi empat seperti ini kan. Jadi mungkin itu dengan pemotongan yang pertama kali digergaji, kemudian diamplas ya sesuai dengan bentuk keinginan kita. Manual, ini bisa manual loh nak, nggak usah pakai mesin. Ya, buat pola dulu bentuk boneka, ya ada bahan kita gunting, buat pola bentuk boneka seperti ini. Kemudian bahan yang kedua di dalam namanya drakon. Ini drakon di dalam ini kok bisa lembut kayak gini ya. Nah, dia tidak lentur dan tidak juga keras. Itu drakon namanya. Kalau kita bikin boneka itu tanya saja. Di tempat alat-alat produksi untuk kerajinan ada namanya drakon. Itu dimasukkan. Kemudian dijahit. Itu bisa manual. Kalau sudah partai banyak, pemesanan banyak, itu nggak bisa lagi manual. Kita pakai mesin. Kita jahit dengan mesin jahit di pinggir ini nak. Kan waktunya lebih cepat dan lebih efisien. Itu yang namanya manual secara tangan dikerjakan. Machine itu adalah mesin, maksudnya bisa mesin jahit. Kalau ini nanti pakai mesin puput namanya itu nak. Oke.
Oke ya, Ibu harap kamu ngerti banget ya apa yang Ibu jelaskan mengenai ide sampai dengan teknik produksi. Kemudian marketplace. Apa Bu marketplace itu? Itu adalah pemasaran, tempat kita memasarkan hasil karya itu. Masa sih kita buat barang tapi nggak bisa dipasarkan? Kalau kita sendiri berarti kita kemana-mana mencari pemasarannya. Nah, ini ada beberapa pasar. Pasar lokal, tradisional, modern, dan perbelanjaan. Nah, saya akan menerangkan satu persatu dulu tentang pasar. Lanjut Pak. Pasar itu pasti sudah kenal kamu dengan pasar, enggak? Saya mau ke pasar, berarti ada keinginan sesuatu dari kamu. Nah, pasar itu bahasa Indonesia ya, pasar tuh, ya. Kalau tidak salah itu sudah bahasa Indonesia yang baku. Tempat bertemunya, bertemu apa sih? Ya pasti manusia di situ ya enggak? Antara penjual dan pembeli. Untuk bertransaksi, jual beli barang dan jasa. Itu pasar namanya tuh, ya. Jadi kalau kita ke pasar, pasti kita punya keinginan untuk membeli sesuatu di pasar itu. Yang kita beli itu pasti ada penjual kan? Nah, itu ya namanya pasar secara umum. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang perlu kamu ketahui. Jadi ciri-ciri pasar itu ada komponen calon pembeli dan penjual, itu sudah pasti. Karena pasar itu sudah kamu lakukan setiap waktu, setiap hari malah ibu-ibu kamu atau yang lainnya itu bisa ke pasar setiap detik kalau lokasinya dekat pasar. Kemudian terdapat jasa atau barang yang akan diperjualbelikan, itu pasti, ya enggak ya? Nah, itu namanya pasar. Ada permintaan. Sekarang kalau kamu atau saya ke pasar, saya ingin membeli ikat pinggang. Kira-kira ada nggak di situ di pasar? Ya pasti ada di pasar. Kita bertransaksi, kita punya uang, mereka punya barang, kemudian terjadilah transaksi jual dan beli. Dan di situ terjadi tawar menawar. Jadi kita ini konsumen. Penjual itu adalah produsen. Itu ciri-ciri pasar. Jadi interaksi itu baik secara langsung atau tidak langsung. Sekarang yang langsung gimana? Yang Ibu contohkan tadi, kamu beli apa misalnya? Beli makanan, ya? Atau beli buah-buahan di pasar. Oh itu, ada barangnya yang dijual oleh penjual. Kamu bertransaksi kan? Berapa harga jeruk 1 kilo? Kemudian kamu menawar, itulah transaksi. Jadi kita sah-sah saja kalau kita ke pasar itu bertransaksi itu tawar-menawar. Jadi ada batasannya. Kalau penjualnya sudah 3 kali tidak mau menurunkan harga barang yang kita butuhkan, ya jangan diteruskan lagi. Berartilah itu harga jualnya. Kemudian fungsi pasar. Itu ada sarana distribusi. Nah, ini distribusi itu, ya. Setiap pasar itu harus ada sarana distribusinya tuh. Untuk memperlancar proses penyaluran barang, ya. Jadi kalau di pasar itu harga distributornya itu pasti ada. Jadi bedakan, nah ya. Harga distribusi barang itu misalnya 10 kilo gula pasir 250.000. Kalau sudah ke pasar itu bisa beda, bisa 270. Itulah yang namanya proses penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kemudian sebagai pembentuk harga di pasar itu harus ada, nggak boleh abal-abal. Ya, misalnya pasar kilometer 5, harga gula pasir atau harga sapu tangan itu satu dusnya itu misalnya 30.000. Semua pasar seperti itu, karena ketetapan harganya itu sudah dari distributor. Jadi menaikkan harga itu tidak semena-mena kalau para produsen. Kemudian sebagai sarana promosi, ya, pasar itu sebagai transaksi, sebagai promosi seperti ini. Ada barang-barang yang kita punya di rumah. Kamu mau cari apa misalnya? Pewangi, merek Glade atau apa? Itu dicari di pasar. Nah,
Itulah yang namanya promosi ya. Sesuatu barang yang belum kita punya itu tersedia di pasar, itu sebagai sarana pengenalan produk untuk pembeli. Jadi kira-kira seperti itu nah ya. Untuk pasar. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan barang kerajinan? Pertama, pasar tradisional. Bisa nggak Bu kita dijual di pasar tradisional? Pasar tradisional itu apa sih? Terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli dengan suatu transaksi jual beli. Ciri pasar tradisional itu ada kios atau lapak. Kalau kamu misalnya suka ke pasar, itu pasti tahu kan yang namanya kios. Sekarang kios buah-buahan beda kan? Kios untuk sembako beda kan? Bagaimana kalau yang ini? Kita punya kios sendiri, jadi nggak boleh dicampur dengan barang yang lain. Kita pengen jual lukisan, masa sih campur dengan kios buah-buahan? Itulah yang namanya kios atau lapak untuk memasarkan hasil produksi yang digelar oleh para penjual. Jadi kalau ke pasar kan ada bagian-bagiannya gitu kan. Kemudian pasar modern. Apa Bu pasar modern itu? Di mana sih bedanya? Pasar tradisional itu sudah tahu kondisinya gimana. Panas, ya enggak? Becek, berjubel sangat, yang datang tidak nyaman. Nah, kalau pasar tradisional itu sudah yang berbentuk misalnya ruko, atau misalnya pasar modern JM, tahu JM nggak? Kalau di Palembang ini kan ada JM kan, supermarket JM. Coba kalau kamu masuk ke sana, itu barang konsumsi juga ada di situ yang dijual. Barang kerajinan ada. Tapi apa yang membedakan? Suasananya. Kalau pasar modern, dia sudah pakai AC. Ya. Kemudian, apalagi kira-kira bedanya itu? Harga barangnya berbeda. Pasar modern, pasar tradisional. Mana yang lebih mahal? Pasar modern, sebab mereka sudah pakai pajak. Kalau pasar tradisional tidak ada pajak kan? Itulah yang bisa membedakan. Nah, kemudian dalam pasar modern ini, pembeli atau konsumen akan melihat langsung label. Wah, Ibu rasa kamu pernah kan ke minimarket, Indomaret, atau minimarket atau supermarket yang dikelola oleh pengusaha muslim. Kamu beli pena satu, ada nggak? Sudah label harganya. Misalnya pena high-tech, 1.500.00 rupiah. Itulah yang namanya label harga. Nah, itu yang membedakan antara pasar tradisional dengan modern. Tidak ada tawar-menawar di antara dengan pasar modern, tidak ada tawar-menawar. Karena mereka sudah menetapkan label harga sesuai dengan barang yang akan dijual. Pasar lokal, apa sih Bu? Kalau pasar lokal itu hanya wilayah tertentu. Kalau kamu tahu dengan pasar apung ya, pasar apung di Kalimantan itu ada para penjual memakai perahu kan di atas Sungai Mahakam itu. Nah, ada nggak di kita di sini? Tidak ada. Atau misalnya daerah kamu jauh dari pasar tradisional, penduduk di situ biasanya inisiatif membuat pasar lokal sendiri pada hari-hari tertentu. Hari Jumat ada pasar lokal. Kalau tidak ada hari Jumat, tidak ada pasar lokal. Itulah pasar lokal. Pasar lokal belum tentu setiap daerah itu ada. Hanya wilayah tertentu. Pertama, jauh dari pasar tradisional. Kemudian, ya, arus ke pasar tradisional sangat sulit, sehingga penjual eceran itu berada di pasar lokal. Kemudian, bagaimana Bu dengan barang kerajinan? Kita di sini tidak ada pasar lokal khusus menjual barang kerajinan, berupa songket, berupa lukisan, berupa lemari. Tidak ada seperti itu. Tapi kalau di wilayah Jawa Tengah itu Semarang dengan Jogja ada. Makanya kalau kamu traveling, kamu harus tahu pasar lokal. Oh, saya kepengen beli lukisan dalam bentuk apa? Abstrak. Di sana punya pasar lokalnya tuh. Tidak ditemukan di pasar modern dan pasar tradisional. Kemudian pusat perbelanjaan. Nah, apa sih Bu bedanya dengan pasar modern dengan yang tiga yang lainnya? Sekelompok penjual eceran, misalnya kamu A, B, C, D. Wah, saya ingin mempunyai tempat yang bagus, tempat yang layak. Nanti ada lahan parkirnya. Tempat lahan parkirnya itu teratur, baik kendaraan roda 2, roda 4. Kemudian ada suatu pengusaha membuat retail. Apa retail itu?
itu berupa ruko-ruko. Nanti gabungan ruko-ruko itu menjadi pusat perbelanjaan. Nah, mereka para penjual eceran itu akan menyewa dengan yang punya retail tersebut. Jadi di situ ada kelompok busana wanita, ini kelompok barang elektronik, semuanya ada kios-kios tersendiri kan? Bagaimana dengan tarif barangnya? Itu lebih mahal. Sebab apa? Penjual eceran itu sudah mahal menyewa suatu tempat lapaknya. Jadi anak-anak jangan heran ya, setiap kamu bertransaksi di pasar modern dan pusat perbelanjaan selalu ada PPh. Di pasar tradisional dengan lokal itu tidak ada. Harga barangnya itu sama, kenapa dia berbeda? Karena ada PPh. PPh dari mana? Itu ketentuan dari pemerintah daerah setempat. Setiap pusat perbelanjaan itu harus ada PPh dengan barang yang hasil karya yang kita letakkan di situ. Ini mudah nggak nak masuk pasar modern? Oh tidak mudah. Mereka punya kelayakan tersendiri. Mereka harus punya nama. Punya nama, labelnya apa? Ya, barang kerajinan tempat asbak. Mereka punya nama. Tapi kalau kita letakkan di pasar tradisional, ini tidak perlu punya nama. Orang tanya aja, Bu ini jual apa? Tempat rokok. Ini apa Bu? Boneka. Kalau di sana tidak. Makanya harga barang itu akan berbeda nak ya, antara pasar jenis-jenisnya itu. Jadi jangan heran, kita tidak bisa mengklaim suatu pasar itu murah atau mahal, karena itu sudah ada ketentuan. Anak-anak, mungkin itu saja ya materi kita hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang teknik produksi barang kerajinan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan materi kedua ini bisa menjadi pengetahuan kamu. Kamu paham, kamu mengerti, dan semoga jaga kesehatan kamu dengan stamina yang kuat agar kamu dapat menerima pelajaran apapun dalam bentuk video ini. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.